Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas praktik kewarganegaraan dengan tema memupuk semangat toleransi. Masyarakat Banjarangan 3, Desa Petang Badung, Bali memiliki tradisi unik pada setiap hari raya keagamaan. Ya, di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, warga non-muslim mengantar daging kurban atau makanan kepada umat Hindu dan non-muslim lainnya. Hal yang sama juga dilakukan umat Hindu pada hari besar mereka. Menurut warga muslim di Banjarangan 3, Desa Petang Badung, Bali, tradisi ngejot kepada warga non-muslim ini telah diwarisi turun-temurun setiap kali hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha tiba. Di Hari Raya Idul Adha, khusus kepada warga non-muslim yang umumnya beragama Hindu di desa ini, daging kurban yang dihantarkan selalu berupa daging kambing. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, umat muslim Banjarangan 3 memotong 23 ekor kambing dan 3 ekor sapi kurban. Suatu pemandangan yang indah dan menyejukkan hati memandangnya apabila perilaku toleransi mampu diimplementasikan dalam kehidupan. Indonesia merupakan negara yang berbineka baik dari segi suku, etnis, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia selain sebagai bangsa yang religius juga masyarakat yang multikultural. Dan toleransi adalah merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia bebas dari cengkraman kolonialisme bukan karena sekelompok orang atau oleh salah satu agama saja, melainkan adanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang beragam baik dari segi suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang telah meleburkan diri untuk berjuang bersama-sama agar terlepas dari belenggu penjajah yang sudah ratusan tahun bercokol di Indonesia dan selama itu pula telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Nah, itulah sebabnya mengapa Founding Fathers kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dan telah merasuk ke dalam setiap jiwa sanubari bangsa Indonesia.
Perbedaan tidak lantas menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaku dan mengkotak-kotakan manusia berdasarkan suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan kita juga dipersatukan dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dengan diikrarkannya nilai-nilai persatuan pada saat itu, hal ini telah menguatkan tentang perlunya toleransi beragama yang harus dilaksanakan di Indonesia. Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghormati serta menghargai antar kelompok maupun antar individu di dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan lainnya. Sikap toleransi akan menghindarkan terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok maupun golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi bukan kewajiban satu kelompok umat beragama tertentu saja, melainkan kewajiban bagi semua orang. Sejak bergulirnya reformasi di awal tahun 1998, keberagaman masyarakat Indonesia seakan menjadi beban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara daripada sebagai modal dalam membangun bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa yang bersumber dari keberagaman, khususnya dalam bidang agama. Memang tidak dapat dipungkiri ada sebagian masyarakat beragama hanya sebatas tekstual dibandingkan dengan kontekstual yang diimplementasikan dalam kehidupan dan dijadikan jalan keluar atas berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Semangat kebersamaan yang kita warisi seakan memudar seiring dengan seringnya kita disuguhi perilaku-perilaku intoleran dan saling curiga di antara sesama anak bangsa. Hegemoni mayoritas atas minoritas semakin menebal, menyingkirkan rasa cinta kasih, tenggang rasa, dan semangat berbagi. Intoleransi muncul akibat hilangnya komitmen untuk menjadikan toleransi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang akhirnya membuat bangsa ini terpuruk. Dalam perspektif keagamaan, masih ada oknum yang belum yakin dan menyadari bahwa nilai dasar dari setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul adalah intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara Indonesia yang adil dan sejahtera. Dari banyaknya kasus intoleransi antar umat beragama di negara kita tentu sangat mengganggu stabilitas sosial. Masyarakat minoritas menjadi tidak nyaman untuk beribadah dan akan memunculkan permusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan tentu saja telah menciderai semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana seharusnya perbedaan tidak lantas menjadi momok yang menakutkan bagi kita karena Indonesia secara resmi telah mengakui ada 6 agama yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baru-baru ini yang membuat kita tersentak dan miris mendapatkan kenyataan
di mana bangsa Indonesia yang lagi menghadapi pandemi COVID-19 telah terjadi serangan bom bunuh diri terhadap gereja katedral di Makassar. Peristiwa ledakan bom di depan gereja katedral Makassar ini pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 telah membuat masyarakat di Indonesia tersentak. Serangan terhadap umat yang sedang beribadah telah menciderai toleransi dan penghormatan atas keberagaman yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Sikap toleransi tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya. Sikap toleransi harus kita lakukan kepada semua orang. Sikap toleransi tidak hanya menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan saja, tetapi menghargai pendapat, pemikiran orang lain juga termasuk salah satu toleransi. Ada beberapa jenis toleransi. Yang pertama itu adalah toleransi agama, yaitu sikap saling menghargai antar keyakinan atau antar agama yang berbeda dengan tidak mencampuri urusan masing-masing agama. Yang kedua ada toleransi budaya, yaitu sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai suatu perbedaan sosial budaya yang ada di daerahnya. Dan yang ketiga ada toleransi politik, yaitu sikap atau perilaku yang menerima perbedaan pilihan dalam kepemimpinan, seperti menerima pilihan orang lain dalam pemilu, baik pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum presiden maupun pemilihan umum legislatif. Toleransi politik ini diperlukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum yang berlaku. Pentingnya pemahaman dan penerapan toleransi dalam kehidupan, khususnya bagi generasi milenial yang merupakan agent of change atau agen dari sebuah perubahan yang tentunya perlu disikapi dengan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diterapkan oleh generasi milenial saat ini. Sebagai generasi milenial, sudah sepatutnya menumbuhkan dan memupuk semangat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan harus menghilangkan sekat-sekat perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat, dan lain sebagainya. Karena keberagaman merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar dan maju. Nah, sahabat pembelajar, tugas sahabat pembelajar yang sekarang adalah yang pertama, bagaimanakah gambaran perilaku sahabat pembelajar yang menunjukkan semangat toleransi. Yang kedua, coba jelaskan dampak apabila kita menunjukkan perilaku yang didasari semangat toleransi dalam kehidupan baik di rumah, di sekolah maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam meningkatkan semangat toleransi baik dalam kehidupan di rumah, di sekolah maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan sahabat pembelajar dikerjakan bisa dalam satu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang atau bisa juga dikerjakan secara individual. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas pada praktek kewarganegaraan kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.